Ya, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati dalam kegiatan virtual kita mengenal transisi PAUD SD yang menyenangkan ini, sebuah kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Dirjen Dikdasmen yang mengatur bahwa kegiatan transisi PAUD SD yang menyenangkan ini sebuah kegiatan yang harus diketahui oleh kita sebagai para guru, lebih khusus guru SD, baik jenjang fase A maupun sampai pada fase C, di mana semua guru wajib mengetahui langkah-langkah kebijakan yang ditempuh sebagai kebijakan transisi PAUD yang menyenangkan. Dengar namanya saja transisi PAUD SD. Transisi artinya sebuah kesenjangan. Ada sebuah batasan, ada sebuah jembatan yang menghubungkan uh, PAUD dengan SD. Itu yang kita kenal dengan transisi PAUD SD. Sebuah jembatan yang menghubungkan sehingga kita semua harus mengetahui apa yang nantinya kita menjembatani anak-anak PAUD itu ke SD. Dari mana kita menjembatani anak-anak PAUD itu ke SD. Materinya sangat banyak, nanti saya bagikan materinya ke Bapak Ibu Guru yang hebat untuk dipelajari setelah virtual ini selesai. Karena dari tadi saya meminta supaya host-nya menambahkan saya sebagai co-host supaya materinya saya share screen, namun tidak bisa ditambahkan, saya memakluminya. Nanti setelah ini saya bagikan ke grup saja, Bapak Doma bisa buat grup saja, grup seluruh SD yang ada di Lelengluan, ataupun semua peserta webinar yang bergabung dengan Kombel Tamtanggur ini, agar ketika selesai dengan kegiatan ini, Bapak Ibu bisa belajar mandiri untuk bagaimana mengetahui materi tentang transisi PAUD SD. Ya, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, saya muliakan, transisi PAUD SD ini dalam Dirjen Dikdasmen sudah membuat launching ada beberapa kegiatan transisi PAUD SD yang menyenangkan tahap 1, tahap 2, tahap 3, bahkan tahap 4 yang harus dipelajari secara mandiri oleh Bapak Ibu guru hebat. Dipelajari di mana? Dapat dipelajari melalui ruang GTK, pelatihan mandiri, di situ ada. Sekali lagi Bapak Ibu dapat melihat uh, materi yang ada di ruang GTK pelatihan mandiri. Di situ Bapak Ibu dapat membaca, mengikuti video inspiratif dari Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia yang sudah menyelesaikan topik pembelajaran transisi PAUD SD yang menyenangkan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Saya pun demikian. Dari 42 topik pembelajaran yang ada di ruang GTK, puji Tuhan saya sudah menyelesaikan 36 modul ajar, modul pelatihan mandiri itu sudah 36. Sertifikatnya saya sudah dapatkan semua, aksi nyatanya sudah saya buat semua. Bapak Ibu setelah selesai ini, saya bisa membagikan untuk Bapak Ibu mencoba juga harus menyelesaikan topik-topik pembelajaran itu dengan aksi-aksi nyata yang nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kita kenal, kita masuk dengan materinya transisi PAUD SD yang menyenangkan. Ada aturan-aturan tertentu yang mengatur tentang masa masuk SD. Di SD Lelengluan sudah bentuk panitia penerimaan murid baru, Bapak Doma? Sudah, Sudah. sudah. Oke, baik. Panitia penerimaan murid baru itu merupakan sebuah tugas yang harus dilakukan dengan melihat aturan-aturan tertentu yang terdapat di transisi PAUD ini. Nah, aturan yang pertama, secara korps umum, yang menjadi persyaratan utama itu adalah faktor usia. Faktor usia. Usia yang masuk SD itu usia 7 tahun.
atau usia 6 tahun ketika berada di bulan lahirnya berada di tanggal 6 bulan Juni berjalan. Itu berarti berhak masuk SD. Harus melalui tahapan PAUD atau TK. Nanti Bapak Ibu bertanya, terus kira-kira yang tidak melalui TK, yang ikut orang tuanya kemana-mana, mungkin ke kebun atau kemana dan tidak melalui TK, apakah diterima? Wajib diterima Bapak. Panitia, Bapak Ibu guru hebat, itu anak-anak bangsa yang wajib diterima. Walaupun tidak melalui tahapan TK, tapi usia mereka menunjukkan usia sekolah SD, silahkan Bapak Ibu terima dan jadikan mereka sebagai anak-anak bangsa yang punya hak menerima pengajaran. Itu yang pertama. Bapak Ibu kalau bertanya, terus usia 5 tahun lebih itu bisa diterima dengan catatan mereka memiliki kecerdasan khusus, berkebutuhan khusus. Artinya bahwa mungkin mereka punya IQ-nya di atas rata-rata. Dengan meminta surat catatan dari psikolog tertentu, artinya anak-anak yang baru usia 5 tahun dan Bapak Ibu mau jadikan mereka anak usia SD yang harus bersekolah di SD, harus meminta surat keterangan khusus dari psikolog karena mereka memiliki kecerdasan khusus misalnya. Itu yang pertama tentang usia. Yang berikut Bapak Ibu bertanya, apakah anak-anak yang di luar SD itu harus masuk ke sekolah? Yang di luar TK harus masuk SD? Wajib masuk Bapak Ibu. Walaupun mereka dari latar belakang yang berbeda-beda, ada yang tinggal di kebun, ada yang ikut ke pulau-pulau untuk mengikuti orang tua mencari atau dan sebagainya karena faktor kebutuhan, faktor jangkauan jarak bekerja orang tua, itu mereka wajib menerima. Kita tidak boleh menerima siswa itu dengan melihat latar belakang yang berbeda-beda. Jadikan anak Indonesia itu adalah anak yang punya waktu dan kesempatan yang sama. Anak Indonesia itu anak yang hebat, yang mengenyam pendidikan yang sama. Tidak ada beda-bedanya. Jadi itu yang wajib diperhatikan oleh Bapak Ibu yang punya tanggung jawab di SD. Yang berikut, persyaratan-persyaratan lain yang menyangkut dengan masa transisi yang nantinya masuk di SD itu menjadi muatan dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Mungkin dibuat bagaimana cara supaya anak-anak itu memiliki syarat. Syarat utama itu memiliki terdaftar di data catatan sipil, artinya memiliki dokumen-dokumen negara, dokumen capil itu. Ada akte kelahirannya, ada kartu keluarga orang tuanya. Itu yang wajib Bapak Ibu sampaikan. Tapi catatan-catatan lain menyangkut dengan persyaratan lain, ada tes masuk, tes calistung, tes-tes itu tidak boleh sama sekali dilakukan. Beta tanya dulu Bapak Doma, apakah di SD Negeri Leleng Luan melakukan tes masuk SD? Di SD Impres Leleng Luan tidak dilakukan tes masuk. Oke, terima kasih Bapak Doma. Itu tandanya bahwa kita menerima semua anak dari latar belakang yang berbeda. Jadi luar biasa Bapak Doma, tidak boleh ada tes-tes ya, tidak boleh ada bilang mau masuk SD Leleng Luan jadi tes calistung dulu, tidak boleh. Harus tes baca atau tulis atau mengenal huruf, tidak boleh. Kita dengar saja transisi PAUD SD. Berarti ada sebuah kesenjangan, ada sebuah jarak di mana peran guru itu yang mengatur jarak PAUD dan SD itu. Bagaimana guru itu punya peran menjadikan anak itu dia masuk ke SD itu dengan senang hati. Seperti itu. Jadi tidak boleh ada tes-tes. Bapak Ibu guru hebat yang beta hormati, kita semua dengar ya, tidak ada boleh ada tes-tes. Nanti Bapak Ibu bilang, terus anak-anak yang di TK bagaimana? Yang sudah masuk TK, ya mereka punya kesempatan berada di TK. Bapak Ibu kita perhatikan di TK itu kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru TK itu. Kegiatan-kegiatan yang membuat anak itu senang.
menyenangkan, bermain, belajar sambil bermain. Mereka memiliki konsep bahwa di TK itu, di PAUD itu, anak-anak masih dalam jenjang masa usia bermain. Dan oleh sebab itu, usia bermain ini yang nantinya kita bawakan, kita padukan dalam sebuah kesenjangan Bapak Ibu guru yang menjadi jembatan penghubung masuk SD. Beta berharap kepada guru kelas 1 dan kelas 2 atau Bapak Ibu guru hebat yang nantinya ditempatkan di kelas 1, Bapak Ibu memperhatikan sangat. Ketika masuk SD, pertama-tama dilakukan adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Bapak Domai? Ya, iya, siap-siap. Oke. Masa pengenalan lingkungan sekolah itu dilakukan kurang lebih 2 minggu. Paling kurang 3 hari, lebih banyak 2 minggu. Sekali lagi, masa pengenalan lingkungan sekolah paling sedikit 3 hari, paling banyak 2 minggu. Itu artinya bahwa anak-anak itu diwajibkan mengenal lingkungan sekolah, di mana lingkungan mereka harus meninggalkan lingkungan PAUD, TK yang mereka sekolah, dan harus masuk di SD itu dengan suasana yang menyenangkan. Jangan sampai baru hari pertama masuk sekolah, langsung Bapak Ibu guru langsung kasih tugas bikin PR. Langsung baru masuk sekolah, Bapak Ibu guru suruh hafal Pancasila. Baru masuk sekolah pertama saja, guru-guru sudah memberikan tugas untuk berhitung dan sebagainya. Tidak boleh, Bapak Ibu. Hari pertama masuk sekolah adalah hari di mana mereka masih mengenang masa pendidikan mereka di TK yang begitu bermain luncur-luncur, loncat-loncat. Jadikan mereka mengenal lingkungan dulu sekolah. Tadi-tadinya anak yang Bapak Ibu kita melihat ada anak yang masih rengek-rengek, masih diantar oleh orang tua ke sekolah, menjaga anaknya di sekolah sampai akhir pelajaran, kemudian pulang. Itu tandanya bahwa anak itu belum memiliki kematangan sosial. Sehingga anak itu wajib, Bapak Ibu punya kewajiban, bisa membawa anak-anak itu untuk bagaimana ketika masuk di SD itu mereka merasa senang. Tidak boleh mereka jadikan SD itu sebagai sebuah tetemomo begitu, atau sebuah ketakutan. Tetapi ketika masuk SD itu, mereka senang sama dengan masuk di TK. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita jadikan anak-anak itu merasa senang. Masa MPLS kalau ada anak yang masih padede-padede, ada anak yang masih ingin diantar oleh orang tua ke sekolah, Bapak Ibu silahkan. Bapak Ibu dampingi mereka, dan Bapak Ibu lakukan hal-hal yang menarik